Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami yaitu dari Pegiat Muda Aswaja. Nah, kita di sini tuh mau apa sih? Kita di sini mau sharing session tentang judul kita yaitu sharing Aswaja Muda dengan penulis Malaysia. Oke, kalian pasti penasaran kan? Di sini di samping saya, samping kanan dan juga kiri saya itu ada seorang penulis yang sangat luar biasa sekali. Nah, di sebelah saya yaitu ada Mbak Amanda Evaviana, asalnya yaitu dari Purwodadi. Nah, beliau juga salah satu anggota dari Pegiat Muda Aswaja dan juga kuliah di Universitas Wahid Hasyim Semarang. Nah, di sebelah kiri saya ini ada Mbak Kurniati. Mbak Kurniati ini asalnya dari mana? Tahu nggak kalian? Dari Malaysia. Nah, jauh sekali ya teman-teman. Dan juga beliau ini kuliah di Universitas Wahid Hasyim Semarang juga, sama ya, saya juga. Oke, sekarang nih langsung saja. Nah, beliau ini adalah seorang penulis. Nah, bagaimana sih perjalanan beliau kok bisa beliau ini menjadi seorang penulis sampai saat ini? Sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Nah, langsung saja ini kami tanya satu-satu ya, dari Mbak Amanda dulu. Nah, Mbak Amanda, bagaimana sih perjalanan Mbak Amanda kok bisa kuliah di Unwahas? Silahkan Mbak Amanda, bisa diceritakan. Sangat panjang aslinya. Oke. Gini, Mbak Fitriana, dulu aku kok bisa di Unwahas itu gimana sih? Unwahas itu dulu aku nggak tahu Unwahas itu apa gitu. Yang aku tahu dulu tuh universitas yang di Semarang, UNES, UIN, dan UNDI. Nah, dulu tuh aku kayak habis SMA itu kan ada pendaftaran SNPTN Oh gitu iya, kan. lewat jalur rapot gitu ya Mbak Amanda. Nah, aku kan udah daftar kayak gitu, UMPTKN gitu. Nah, ternyata bukan rezekiku gitu. Aku dulu tuh kan pengen gitu kampus yang ada pondoknya. Nah, saya pikir nih UNES tuh pasti kan ada deket-deket gitu pondoknya juga. UIN gitu. Ternyata saya tidak keterima. Nah, jadi aku daftar nih, lihat di Google dulu kayak universitas swasta yang ada pondoknya. Ternyata Unwahas. Unwahas. Nah, Unwahas ternyata juga ada pondoknya. Ya. Tapi saya di sini tuh nggak di pondoknya Unwahas gitu. Jadi aku di beda pondok gitu, beda satu yayasan sama Unwahas. Jadi dan di SMA pun aku nggak ada temen kayak ke Unwahas gitu. Saya dulu daftar ya sama kakak saya sendiri gitu, nggak ada temen, nggak ada, pokoknya sendiri satu kelas tuh nggak ada yang ke Unwahas. Dan parahnya ketika saya pulang ditanyain, kamu kuliah di mana gitu, Unwahas itu mana gitu. Udah nggak tahu ya, aku juga seperti itu Mbak dulunya. Dan sekarang tapi malah tahu Mbak, sekarang dan anehnya sekarang udah pada tahu gitu. Oh, Unwahas yang ada kedokteran sama farmasinya gitu. Wah, itu terkenal ya. Ya, kayak gitu. Mungkin itu sih Mbak. Oke, itu perjalanan dari Mbak Amanda ya, yang dulunya sangat nggak kenal Unwahas, sama juga seperti saya juga dulunya mana sih kampus Unwahas itu aku juga nggak tahu. Nah, sekarang dari Mbak Kurniati. Nah, ini Mbak Kurniati malah sangat luar biasa sekali teman-teman. Masa dari Malaysia menuju ke Semarang, ke Unwahas juga sekolah swasta. Nah, ngapain itu ya, sekolah apa, kuliah-kuliah yang lainnya juga ada. Nah, mungkin bisa diceritakan ya Mbak Kurniati, bagaimana perjalanan Mbak Kurniati bisa sampai Unwahas ini. Baik, jadi dulu saya SMP itu di Malaysia. Tepatnya di Malaysia itu yang ngajarnya kebanyakan dari guru-guru Indonesia, tepatnya di Jawa. Terus saya kayak dengar bahasa Jawa, guru saya ngobrol bahasa Jawa tuh kayak tertarik gitu. Aku mau belajar bahasa Jawa gitu. Tertarik sama bahasa Jawa teman-teman. Pertama kayak gitu. Terus pas itu lulus SMP, saya memutuskan untuk lanjut SMK di Kalimantan Utara gitu. Terus saya mendapatkan kesempatan untuk magang di
Malaysia lagi, Oke. tepatnya di KJRI. Karena kalau SMK pasti magang kan ya Mbak? Iya, pasti. Nah pas di situ ketemulah dengan salah satu alumni Unwahas. Dia jurusan HI dan saya akrab dengan beliau, namanya Wah. Kak Ovi. Oh, Kak Ovi. Halo Kak Ovi. Kalau Kak Ovi menyaksikan kita ya Kak Ovi, ini Mbak Kurniati. Halo. Halo. Oke. Terus setelah itu kelas 3 SMK saya bingung gitu kan mau lanjut kuliah di mana gitu. Oke. Setelah itu saya berpikir untuk melanjutkan kuliah saya di Jawa. Karena dari SMP kan saya emang pengen di Jawa gitu kan. Tapi siap. takdir berkata lain, akhirnya saya sekolah di SMK-nya di Kalimantan. Terus takdir membawa saya kuliahnya di Semarang gitu, di Jawa Tengah. Oke, tempatnya di sini Universitas Faida Syim. Saya bisa tahu Unwas karena gara-gara Kak Ovi gitu. Oke, siap itu ya teman-teman. Mbak Kurniati sangat sudah menjelajah beberapa pulau sekolahnya ternyata. Pernah sekolah di Malaysia, pernah sekolah di Kalimantan, sekolah di Sulawesi, dan sekarang kuliahnya itu di Jawa ya teman-teman. Wah itu sangat luar biasa sekali. Nah ini menyambung ke tema ya sebagai Mbak Manda dan juga Mbak Kurniati ini sebagai seorang penulis. Nah ini ada nih pertanyaan. Penulis karya apa sih yang sudah Mbak Manda hasilkan sebagai seorang penulis? Nah, Mbak Manda dulu ya. Oke. Saya menulis buku pertama itu berjudul Ada Cerita dan Oke, ini teman-teman, ada cerita dan hikmah. Oke, itu gimana sih Mbak ceritanya? Kok bisa menerbitkan tuh buku yang berjudul ini Ada Cerita dan Hikmah? Silakan. Jadi gini teman-teman, kenapa saya memberi judul Ada Cerita dan Hikmah? Karena setiap ada cerita pasti ada hikmah, pasti ada pembelajaran yang kita bisa ambil. Nah, buku di sini saya menuangkan beberapa cerita kecil-kecil gitu. Mungkin bagi mereka yang udah ahli menulis atau sudah memiliki banyak cerita, ini sekedar gini-gini. Tapi bagiku kita harus menulis perjalanan hidup kita. Buat apa? Buat kita ingat, dulu saya menemukan kesulitan seperti ini. Dulu saya menemukan cerita seperti ini. Dan ini efeknya, ini hikmahnya yang kita bisa ambil gitu. Jadi maka buku pertama saya beri judul Ada Cerita dari Hikmah. Oke, ini buku cetakan yang pertama Mbak Amanda Evaviana. Mungkin bisa dijelaskan kapan sih Mbak Amanda itu nulis? Untuk menulis itu suka nulis ya, Oke, itu suka nulis. dulu waktu SMA. Dulu SMA itu guruku tuh kayak pernah memberikan motivasi gitu. Aku suka nulis di bukuku yang khusus gitu, yang aku tulis itu. Misal dari guru mengatakan ini motivasi ini, aku tulis di sebuah buku gitu. Nah aku sukanya itu dari sejak SMA. Oke. Terus kenapa saya memutuskan untuk menerbitkan buku itu? Sejak kenal Kurniati. Oke, Gitu. sejak kenal Mbak Kurniati ternyata. Jadi berkat aku menulis itu juga dari sejak kenal Kurniati Oke, di luar biasa ya, perkuliahan. teman-teman. Nah ini cetakannya tahun 2021 pas maba. Oh, maba kenal dan mencetak buku ya teman-teman. Ya, saya nggak nyangka juga sih. Oke, itulah perjalanan Mbak Manda ketika menulis ini Ada Cerita dan juga Hikmah. Oke, selanjutnya ada lagi Mbak Manda? Ada. Oke, yang mana? Self motivation. Oke, self motivation teman-teman, itu gimana bisa diceritakan kok bisa menerbitkan buku yang berjudul Self Motivation? Gimana? Dari judulnya saja sudah terlihat ya, motivasi diri. Motivasi diri. Kenapa harus menamai ini motivasi diri? Ya aku jujur saja kadang ya butuh motivasi. Iya, semua orang butuh motivasi ya. Benar sekali. Nah, jadi ketika aku down, ketika aku sedih, ketika kecewa, aku buka nih bukuku terbitanku ini, cetakanku ini, nulisku ini. Nah, aku ingat-ingat gitu. Oh, aku pernah nulis ini. Oh,
seharusnya aku kayak gini, nggak boleh kayak gini gitu. Sedih nggak boleh berlarut-larut gitu. Oke. Nah di sini kan saya juga ada sinopsisnya ya Mbak ya. Mhm. Motivasi terbesar adalah dari dirimu sendiri, yang dapat membangkitkan semangat adalah dirimu sendiri. Oke. Itu semua tergantung dirimu sendiri. Oke. Gitu. Mau maju atau mau mundur itu tergantung dirimu sendiri. Oke, Gitu. siap. Jadi di buku ini tuh sangat apa ya, intinya itu ingin menguatkan diri gitu, ingin menemukan versimu tersendiri gitu. Contohnya di halaman halaman berapa ya, suka ngeluh. Nah 59, suka ngeluh, semua orang suka ngeluh gitu. Iya. Aku pun sendiri juga ngeluh, tapi ngeluh boleh, tapi menyerah jangan gitu. Oke, Kita siap. ingat kembali niat kita yang pertama itu apa untuk melangkah. Masa tinggal satu langkah kita harus menyerah, kita harus berbalik Oh, badan jangan gitu kan. jangan menyerah dong. Terus kita harus tetap maju ya. Iya benar. Terus di buku ini juga menggambarkan kamu itu apa yang kamu pikirkan gitu. Kalau kamu ingin menjadi seseorang penulis yang ingin bermanfaat kepada orang lain, sekecil apapun, ya kamu pasti akan melakukan gitu, ingin menjadi seorang yang bermanfaat. Siap. Oke, kamu itu apa yang kamu pikirkan? Iya. Itu menurutnya Mbak Manda. Oke, ini ya, inilah karya Mbak Manda. Ada cerita dan hikmah, dan juga cetakan kedua yaitu self motivation, teman-teman. Wah, luar biasa sekali ya perjalanan Mbak Manda ketika menulis. Nah sekarang ini ada penulis dari Malaysia nih, kita pasti penasaran ya gimana ya ceritanya kok bisa memiliki karya bukunya. Silakan Mbak Kurniati bisa diceritakan. Oke, jadi awal mula saya suka menulis yaitu Oke. sejak SMP tahun 2016 Wah ya. masih kecil sekali ya Mbak Kurniati. Wah itu masih imut-imut, aku masih apa ya, mungkin masih itu loh, main-main gitu ya. 2016 terus saya punya buku khusus tersendiri. Di situ saya nulis kayak kata-kata motivasi gitu. Oke, siap. Kata-kata motivasi yang awalnya untuk saya sendiri kan. Tapi setelah itu saya mikir kok percuma gitu kalau saya nulis tapi yang baca cuma saya sendiri. Kenapa tidak dipublishkan ke orang lain gitu. Terus akhirnya saya memutuskan di waktu kelas 3 SMK sebelum tamat, saya bertekad untuk menerbitkan buku saya sebelum lulus gitu. Wah luar biasa ya, udah ada niatan. Iya. Dan Dan mulai dari nol gitu loh Mbak. Mulai dari nol. Apalagi saya SMK kan mondok ya. Yes. Jadi kayak laptop itu ada jamnya tersendiri, misalnya dikumpul. Jadi saya kerjanya 2 kali. Misalnya ada waktu luang saya nulisnya di buku. Setelah itu ambil laptop kalau waktunya dikasih laptop lagi, saya ambil laptop terus ketik ulang lagi gitu. Gitu ya teman-teman, kita harus kalau membagi waktu itu harus itu ya. Intinya gak harus nunggu waktu luang gitu, tapi kita yang meluangkan waktu. Setelah itu, setelah saya nulis, saya bingung nih mau terbitkan di mana gitu. Nah setelah itu saya carilah di internet kayak Gagas Media atau Gramedia apa segala macam, bahkan naskah saya ditolak gitu oleh beberapa penerbit gitu. Kasihan sekali nih perjalanan Mbak Kurniati ya. Iya, akhirnya saya menemukan penerbit yang sekarang masih saya pakai gitu sampai sekarang. Setelah itu saya menerbitkanlah karya saya yang pertama yang berjudul Akhir dari Sebuah Penantian. Ini karyanya Mbak Kurniati, Iya. Akhir dari Sebuah Penantian teman-teman. Ini bisa diceritakan gimana kok bisa Ini lebih ke cerita novel sih Mbak. Cerita novel. Iya, tentang cinta-cinta. Tentang cinta-cinta teman-teman. Bagi ini pas sekali bagi remaja seperti kita. Ada cinta Islami gitu. Cinta Islami. Wah. Buku ini saya terbitkan sebagai bentuk terima kasih saya kepada pondok saya di Kalimantan, yaitu Pondok Pesantren Mutiara Bangsa. Nah di dalam buku ini kegiatannya tuh sama persis dengan pondok saya, mulai dari kayak sholat subuhnya, jam tahajudnya gitu. Tapi tidak dengan kisah percintaan yang ada di sini ya teman-teman. Ini imajinasi saya sendiri gitu. Oke. Terus karya yang kedua
yang berjudul buku Luka yang Mendewasakan. Luka Kalau yang ini mendewasakan. tepatnya sih kayak motivasi gitu, kata-kata motivasi gitu. Terus ada lagi yang sekarang yang mau diterbitkan. Oke, mau diterbitkan Iya, lagi teman-teman, insya Allah, sudah teman-teman. sudah 2, mau lagi 3 dan Selasa ini. Wah. Judul buku saya yang ketiga ini yang terbaru, Segudang Trauma. Jadi benar-benar menguras mental ya Mbak, judulnya aja trauma kan ya, trauma. Pasti Mbak Kurniati menulisnya ya dengan penuh sambil nangis kadang. Karena sekali. berdasarkan kisah nyata Mbak. Oh, seperti itu. Wow. Di buku itu saya menuliskan tentang perjalanan hidup saya mulai dari kecil hingga bisa berada di titik sekarang ini. Luar biasa sekali ya Mbak Kurniati. Nah, ini juga karya Mbak Kurniati. Yang pertama yaitu ada akhir dari sebuah penantian. Yang kedua ada luka yang mendewasakan. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Nah, ini menurut Mbak Kurniati itu jangan menunggu waktu luang, tapi luangkanlah waktu untuk menulis. Oke, luar biasa sekali ya Mbak Manda, Mbak Kurniati. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan Madina. Motivasi apa sih yang kalian miliki? Kok bisa? Kenapa kok kalian itu suka menulis? Kenapa kalian tuh menulis gitu loh? Kan berbeda dengan teman-teman yang lain, mungkin sibuk dengan HP atau sibuk dengan teman-temannya kesana kesini. Nah, ini dari Mbak Manda dan juga Mbak Kurniati itu kenapa kok bisa meluangkan waktu untuk menulis itu? Ya, dari Mbak Manda dulu ya, ini Mbak Manda. Oke, gimana Mbak Manda? Nah, sering ya ditanya sama orang, kenapa sih Mbak pengen nulis, pengen ini? Nah, menulis itu kan hanya orang-orang tertentu yang pengen meluangin waktunya. Iya, siap. Tadi. Betul Yang sekali. Jangan menunggu waktu luang, tapi luangkanlah waktu. Ya, hanya orang yang mau gitu. Ketika orang kesana kesini main-main kesana kesini, saya harus beda dari yang lain gitu. Oke, beda dari yang lain. Jangan takut berbeda dari yang lain. Oke. Ketika kita selama kita ke jalan yang benar, jangan takut berbeda sama orang lain gitu. Oke, siap. Nah, kita apa yang aku lakukan ketika orang jalan sana sini ya, aku harus menulis. Ketika kita diajak jalan sama orang nih, kita ya luangkan waktu juga nulis kan. Kita kan setiap hari hampir 24 jam kan pakai HP ya. Kita bisa nulis di mana lewat ketik ya. Oke. Di mana orang cerita-cerita, kita sambil cerita sambil ngetik tuh bisa. Dulu pernah aku kayak gitu juga. Nulis di HP, nanti aku kasih alarm jam segini harus aku salin ke laptop kayak gitu. Nah, apalagi motivasinya? Motivasinya ya ketika aku udah nggak ada atau usia aku nggak panjang lagi, ya karya aku itu bisa bermanfaat kepada orang lain gitu. Oke, bermanfaat kepada orang lain. Bisa dibaca gitu, bisa menjadi motivasi, inspirasi gitu. Oh, dari Mbak Amanda ini ternyata kayak gini tuh harus meluangin waktu ya, harus buat menulis buku ini ya. Oke, teman-teman karya Mbak Manda. Terus menerbitkan itu juga nggak gampang juga ya Mbak ya, dibawa sana sini gitu. Terus kita harus nunggu ISBN-nya juga lama, terus modalnya juga ya kita ya. Kita udah dewasa ya. Kita udah dewasa ya, masa minta sama orang tua modal gitu. Kita harus nabung ya. Kita kan apa ya, menerbit itu kan nggak ya, bagiku ya nggak cukup banyak sih. Hampir lah gitu. Ya gimana caranya, kita harus manajemen juga waktu uang gitu. Yang lainnya kita awalnya kita pengen ini, kita harus ngumpet dulu. Jangan dulu lah. Kita harus mengedepankan karya kita biar bermanfaat orang lain gitu. Siap. Ya gitulah Mbak. Oke, itu bisa juga menjadi amal jariah ya buat kita semua, Mbak Manda dan juga Mbak Kurniati. Wah, itu oke, itu lagi-lagi dengan waktu, kita harus memanajemen waktu itu sebaik mungkin ya.
Jangan apa tadi, jangan menunggu waktu luang, tapi luangkanlah waktu untuk menulis. Oke. Selanjutnya Mbak Kurniati nih, bagaimana sih Mbak motivasi Mbak Kurniati ya di usia yang kecil loh, di usia yang kecil lulus SD sudah berani menulis itu. Gimana Mbak itu motivasi Mbak Kurniati? Jadi alasannya hampir sama ya dengan Mbak Manda. Bahkan sebelumnya kami pernah sharing bareng, terus kayak saling nanya apa sih alasan kita nulis gitu. Ternyata alasannya sama, yaitu kayak nulis itu memperpanjang umur gitu. Memperpanjang umur. Iya kan? Misalnya kita udah meninggal misalnya, tapi ketika kita punya karya kayak memperpanjang umur. Misalnya ada buku kita yang kita tulis, orang bisa kayak oh ini yang nulis Kurniati, ini yang nulis Mbak Manda kayak gitu. Terus motivasi saya untuk nulis karena saya sangat meyakini bahwa waktu memang bisa membuat kita lupa, tapi apa yang kita tulis akan membuat kita ingat gitu. Wah, luar biasa sekali. Seperti kayak kita nulis cerita-cerita kita yang dulu, misalkan saya di SMP suka nulis kan yang saya bilang tadi. Betul sekali. Ketika saya melihat buku saya yang tersendiri itu, ketika saya baca kayak lucu gitu, ketawa-tawa sendiri. Sama kayak aku. Berarti aku pernah nulis kayak gini, kok aku pernah ngerasain hal yang ini gitu. Jadi kayak membuat kita mengingat kembali gitu, walaupun kita sudah lupa. Oke. Iya, kayak gitu. Oke gitu ya, menurutnya Mbak Kurniati tadi waktu itu memang bisa membuat kita lupa, tapi dengan tulisan, dengan karya itu bisa membuat ingatan kita itu menjadi ingat. Seperti itu ya teman-teman. Dan juga gini. Oke, gimana Mbak Manda? Selain itu tuh kan kita bisa menjadi bahan cerita kita esok. Iya, Oke, kepada anak cucu. Gitu. Bisa dilakukan lah. Oke, luar biasa sekali. Apalagi kayak semisal nih tetangga kita misalnya yang beli gitu. Loh, ini kan punya ya bisa Amanda ya. Ini kan tetangga itu gitu. Oh, misal ada nanti suatu saat anakku gitu teman sama tetanggaku. Ini ibumu dulu yang Oke, bisa buat cerita. Oke. Mungkin anak kita bisa bertanya, Bu, kenapa sih ibu kok bisa nulis kayak gini? Bisa menjadi motivasi buat anak cucu kita. Iya. Oke, itu luar biasa sekali itu Mbak Manda. Oke, ini pertanyaan yang terakhir untuk Mbak Manda dan juga Mbak Kurniati. Nah, kok bisa sih kalian itu kenal itu ceritanya gimana gitu? Dan ketika Mbak Manda kenal Mbak Kurniati itu langsung menerbitkan buku gitu loh, gimana itu Mbak ceritanya itu? Oke. Cukup panjang ya? Cukup panjang asli. Dulu tuh aku kenal Kurnia tuh waktu maba, pas waktu kita mau kelompokan, kelompokan gitu. Waktu itu waktu apa ya? Pendidikan Pancasila. Iya, pendidikan Pancasila. Kelompok 1, semester 1 masih maba kan Iya, kita nggak kenal satu sama lain gitu. Terus akulah cari di grup tuh namanya Kurnia. Terus aku chat lah, Assalamualaikum Mbak Kurnia gitu. Terus mau bikin kapan nih makalahnya gitu. Oh, secepatnya Mbak gitu. Terus aku nih, ya udah aku ke Kosmo. Kebetulan aku kan di pondok gitu. Terus aku chat nih, iya Mbak, pondoknya mana? Tarbiyatul Khairat. Oh iya Mbak, aku tahu. Terus aku foto ini tulisan Tarbiyatul Khairat gitu. Mbak Kurnia lah datang ke depan gitu. Hai Mbak, gitu. Aku nggak tahu, aku benar-benar nggak tahu wajahnya Kurnia itu seperti apa. Terus dianya, Mbak itu kamu kan? Ya, yang berdiri di situ. Iya, hai Mbak, terus gitu. Terus aku diajaklah ke kosnya dia gitu, cerita-cerita gitu. Terus kita cerita, dia itu cerita tentang nulis buku gitu. Waktu itu aku belum punya buku ini, belum punya. Yang makanya itu. Makanya itu berpikir lagi kenal kok sudah menerbitkan buku gitu loh. Terus aku tuh cerita sama si dia gitu, Kur, aku tuh punya tulisan-tulisan gitu, tapi masih di laptop. Dulunya aku di buku, terus aku salin gitu. Terus aku tuh dulu tuh pengen jadi penulis gitu. Ternyata ada kamu juga penulis gitu. Gimana sih caranya? Terus aku dikenalin sama penerbitnya ya. Terus mulailah di situ. Oke, itu. Mungkin bisa dilanjut Mbak. Silakan Mbak Kurniati. Pertama kenal dengan Manda tuh aku kayak, aduh gimana ya, aku
kultur shocknya ngomongnya gitu Shock. bahasanya kan. Oh, iya. Siapa tahu beda bahasa Indonesia kayak gimana, apa dia ngomong bahasa Jawa terus ternyata bisa bahasa Indonesia Oke. gitu. Terus kayak kenal sama Manda, kalau kita pertama kenal sama orang pasti kayak masih kaku kan Iya. kayak gimana, tapi kalau sama Manda langsung kayak akrab kayak udah kenal lama gitu. Karena kita mungkin satu ini ya, satu frekuensi ya. Oh, gitu, langsung nyambung Iya, gitu langsung ya. nyambung, langsung Oke. connect gitu. Yang awalnya yang orang biasanya kan canggung-canggung gitu, mulanya apa? Pasti. Aku langsung gitu, Langsung ya, akrab. langsung nyambung ya. Dan dia tuh suka ini loh, kayak misal ada dosen nih, di WA grup gitu, pakai bahasa Jawa. Dia itu ngechat aku gini, Manda itu bapaknya bilang apa ya? Iya, Ya tapi mudeng ya iya soalnya bapaknya. pakai bahasa Jawa. Aku ini yang translatein dia. Jadi teman-teman Manda ini dari semester 1 sampai semester 5 ya. Waduh, sekarang. sampai sekarang Oh, ya. tukang translate saya gitu. Tukang translate. Dia apalagi itu dia tuh gini, misal nih dia duduk di depan, aku di belakang gitu. Iya. Dia nggak ngerti. Dia chat aku gitu. Chat, Manda itu bapaknya bilang apa ya? Aku harus menjelaskan dari A sampai Z gitu. Oke, Dia nggak itu apa-apa. beraninya sama aku. Oh gitu. Ya nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Dan pernah ya pengalaman kita pas waktu kita masak di kos kami. Dia itu apa mau beli apa itu cabe ya? Cabe kalau di Malaysia apa bilangnya? Apa bahasa Malaysianya cabe? Lada. Lada. Waktu itu tuh ibunya bingung gitu. Bu beli lada dia gitu kan. Terus aku tuh untungnya aku di sampingnya ya. Bu beli lada. Ibunya bingung nih. Lada diambilin lah lada yang bubuk. Oh. Iya, lada bubuk. Ini Mbak, bukan itu Bu. Terus sikurnya nih apa kayak gini. Aman, ini apa Bu? Oh, cabe. Oke, itu lucu sekali ya. Ibunya bingung gitu. Ibunya bingung. Oh, cabe Mbak. Iya. Maaf, aku jelasin nih sama Oke. dia. Maaf Bu, ini temanku nggak asal dari sini. Dari Maklum Indonesia. lah ya. Jadi malu kalau di ini Oh. deh. Oke, nggak apa-apa. Itulah perjalanan Mbak Manda sama Mbak Kurniati ya teman-teman yang juga menghasilkan karya-karya yang sangat luar biasa ini. Tadi kalau Mbak Manda itu luangkan waktu 10 sampai 20 menit untuk menulis seperti itu. Dan juga ada kamu itu apa yang kamu pikirkan. Nah, untuk Mbak Kurniati itu ada waktu itu memang bisa membuat kita lupa, tapi ketika kita menulis itu kita bisa ingat, membuat ingat pikiran kita. Oke. Dan juga ada lagi, jangan menunggu waktu luang, tapi luangkanlah waktu untuk menulis. Itu luar biasa sekali ya teman-teman. Oke, baik teman-teman. Nah, saya mengucapkan terima kasih buat Mbak Manda dan juga Mbak Kurniati yang sudah menemani saya di siang hari ini, dan juga saya berterima kasih kepada yang sudah menonton video ini. Oke, jangan lupa like dan juga komen dan subscribe di YouTube Pegiat Muda Aswaja ya teman-teman. Saya Fitriana Nurjana sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.